Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan, bahkan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi jemaat yang tinggal di rumah masing-masing. Kami percaya pagi hari yang indah ini kuasa-Mu tetap bekerja. Sekalipun secara manusia kami tidak bisa ibadah secara offline, tetapi sekalipun kami beribadah dengan cara online, kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Sebab itu berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Berbahagia sekali di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami boleh mendengarkan seluruh jemaat Tuhan GAP Damai Sejahtera sehat walafiat. Dan kami percaya atas kemurahan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dilindungi dari COVID-19. Itulah yang merupakan satu kebahagiaan bagi seorang gembala sidang ketika melihat jemaatnya sehat walafiat. Terpujilah nama-Mu. Ialah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil di dalam ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Saya ulangi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Jemaat Tuhan boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana pagi hari ini kami akan memberikan judul firman Tuhan, tangguh menghadapi masalah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, hampir seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Bahkan di negara-negara seperti Amerika, negara-negara Eropa saat ini mengalami krisis ekonomi. Seluruh perdagangan mengalami yang namanya titik kelesuan, letih, lesu, lelah, loyo. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai melanda di Indonesia, di mana seluruh pengusaha, seluruh masyarakat, baik mereka masyarakat menengah atas, menengah bawah, mereka juga mengalami hal yang sama. Kesulitan ekonomi, sulit mencari lapangan pekerjaan, sulit mencari makan, dan lain sebagainya. Itulah kondisi dan situasi di Indonesia saat-saat seperti sekarang. Sebab itu kami memberikan judul firman Tuhan, tangguh. Bahkan akhir-akhir ini hampir di seluruh desa, yaitu desa tangguh mengenai COVID-19. Dan juga ada sekarang ini gereja tangguh menghadapi COVID-19. Nah, saat ini jemaat Tuhan harus tangguh menghadapi masalah. Nah, berbicara tentang permasalahan atau persoalan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lewat dari permasalahan. Hampir setiap manusia pasti mengalami
yang namanya masalah. Baik itu masalah besar, baik itu masalah sedang, baik itu masalah kecil. Baik itu pengusaha besar, baik itu pengusaha kecil, baik itu bukan pengusaha. Yang namanya masalah, hampir seluruh masyarakat pernah mengalami yang namanya persoalan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi satu persoalan? Seseorang bisa menilai apakah mereka itu mampu mengatasi masalah atau bahkan mereka lari dari permasalahan. Ada juga mereka yang bisa menilai apakah mereka berhasil menghadapi masalah atau gagal menghadapi masalah. Dua hal yang berbeda inilah yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita gagal menghadapi persoalan, ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Karena menyelesaikan masalah itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Ada satu perjuangan yang harus kita lakukan. Yang pertama, berusaha mengatasi kegagalan. Jemaat Tuhan yang dikasih, enggak mudah untuk mengatasi kegagalan. Karena apa? Ketika suami istri menikah dan dia berhasil dalam pernikahannya sampai kakek nenek, maka seluruh anggota keluarga, anak, cucu, menantu menghormati orang tua karena dia berhasil dalam membina keluarga yang baik. Tapi sebaliknya, apabila terjadi satu kegagalan dalam keluarga dan rumah tangga, apa yang terjadi? Maka keluarga ini akan malu, menderita. Anak cucu tidak pernah menghargai dan menghormati kedua orang tua. Kegagalan inilah yang perlu kita cari solusinya, jalan keluar. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, supaya kita bisa tetap tangguh, yaitu tetap kuat menghadapi ujian. Nah, itu juga tidak mudah. Kuat dalam menghadapi ujian. Kuat yang bagaimana? Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah menyerah. Nah, ketiga hal inilah yang perlu kita pelajari dan perlu kita kerjakan supaya kita tangguh dalam menghadapi persoalan. Karena kalau kita tidak tangguh, kita tidak mampu bertahan, maka yang terjadi adalah stres. Bagaimana caranya? Supaya kita ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Jemaat Tuhan yang kekasih, setiap terjadi kegagalan, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus bisa menyadari dari sebuah kesalahan. Setiap kegagalan yang terjadi itu pasti terjadi satu kesalahan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengintrospeksi diri kita dan mau mengerti letak kesalahan kita di mana,
Jadi setiap orang yang gagal itu harus bisa mengintrospeksi dirinya sendiri supaya tidak terulang yang kedua kali. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita berusaha mengatasi masalah. Nah, kalau kita tidak berjuang seperti yang dialami Paulus pada waktu itu, sekalipun Paulus ini ditindas dengan bermacam-macam masalah dan persoalan, namun Paulus tetap tegar, dia tidak terjepit. Sekalipun dia habis akal, namun dia tidak putus asa. Itu yang dialami Paulus pada waktu itu. Sehingga Paulus ini boleh dikatakan tangguh. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang tergantung dari jemaat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini mengalami permasalahan yang harus diselesaikan, mungkin jemaat Tuhan mengatakan, aku tidak mampu menyelesaikan persoalanku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus belajar seperti apa yang dialami Paulus. Karena apa? Kalau kita tidak berusaha menyelesaikan kegagalan kita, maka kita akan menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang menderita, menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku gagal? Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mampu untuk mengatasi masalah yang ada. Tetapi berbeda dengan Paulus. Paulus dia punya semangat hidup yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada seorang yang bernama Thomas Edison. Dia adalah seorang penemu bola lampu. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Thomas Edison dia belum berhasil untuk menemukan bola lampu, jemaat Tuhan bisa mengetahui berapa kali Thomas Edison ini gagal melakukan percobaan-percobaan. Menurut buku yang kami baca, 9.955 kali kami tidak bisa membayangkan. Kegagalan demi kegagalan, setiap kali gagal diulang sampai 9.955 kali baru Thomas Edison berhasil. Jadi intinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berjuang. Sekalipun kita harus melewati kegagalan demi kegagalan. Bapak Ibu, yang namanya Thomas Edison ini, dia bisa berhasil menemukan bola lampu harus melalui eksperimen. Kegagalan demi kegagalan sampai 9.955 kali. Itu bukan waktu yang singkat. Saya tidak tahu berapa kali jemaat Tuhan mengalami kegagalan.
Mungkin belum ada yang mencapai 9.955 kali. Baru gagal 3 kali kita sudah stres dan putus asa. Baru gagal 10 kali kita sudah tidak berdaya. Thomas Edison dia mengalami kegagalan 9.955 kali dan tidak pernah berputus asa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita belajar dari seorang yang bernama Thomas Edison. Dia berani melakukan eksperimen demi eksperimen, sekalipun eksperimennya itu gagal. Nah, itulah sebuah pelajaran yang sangat indah. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Apakah kita ini stres? Apakah kita putus asa? Sepertinya kita tidak punya pengharapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, minggu yang lalu kami berbicara tentang badai pasti berlalu. Pandemi COVID-19 akan berhenti. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini benar-benar nyata sesuai dengan firman Tuhan. Harus punya semangat hidup. Sekalipun kita gagal, tidak putus asa, berani mengulang eksperimen. Setiap kegagalan dicoba lagi. Nah, jemaat Tuhan, apakah kita berani mencoba? Apakah kita berani mengulang? Yang kedua, dikatakan tetap kuat menghadapi ujian. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, itu terdapat dalam ayat yang ke-9. Untuk kita baca tadi. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak dibinasakan. Nah, ini bukti daripada Paulus yang benar-benar mereka kuat menghadapi ujian. Jadi mental kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya mental yang kuat. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, sekalipun kami harus mengalami pandemi COVID-19, kita harus tetap kuat menghadapi ujian. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, Thomas Edison, sekalipun dia harus mengalami eksperimen 9.955 kali, tetapi yang namanya Thomas Edison, dia tidak pernah menyerah. Itu terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita benar-benar harus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Sekalipun ada badai, tetapi dia naik terbang tinggi. Dia lawan badai. Dan apa yang terjadi? Burung raja wali, dia bisa mengalahkan badai. Burung raja wali, dia mempunyai kekuatan sayap yang luar biasa. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah semangat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah
firman Tuhan yang singkat ini akan menguatkan iman kita. Percayalah pada pagi hari ini, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus menjadi orang Kristen yang tangguh dalam menghadapi persoalan. Engkau benar-benar menghadapi orang yang tangguh. Orang yang tangguh menghadapi persoalan itu tidak cengeng, tidak putus asa, tidak mudah patah hati. Tetapi orang-orang yang mempunyai kekuatan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, tidak pernah menyerah, kuat dalam menghadapi segala masalah, menyelesaikan masalah itu dengan baik, sekalipun harus dengan penderitaan. Tetapi seperti apa yang dilakukan Paulus, dia mengalami kekuatan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau renungan firman ini boleh menguatkan jemaat Tuhan. Jadikan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang mempunyai kekuatan seperti Raja Wali, jemaat yang tidak mudah putus asa, jemaat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan kami percaya di pagi hari yang indah ini, jamah setiap jemaat mereka yang ada di rumah masing-masing. Apapun masalah dan persoalan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saudara. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, dan engkau tidak pernah putus asa. Engkau tetap semangat karena kuasa dan usia Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan menghadapkan kepadamu kasih setia mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan dalam waktu yang singkat, seluruh bangsa Indonesia tidak lagi mengalami penyakit COVID-19. Semuanya akan berhenti. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap keluarga yang tinggal di rumah masing-masing saat ini. Seluruh keluargamu dilindungi dari COVID-19. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Keluarga bahagia, damai sejahtera, sukacita. Bagi setiap pengusaha, engkau akan diberkati usaha. Bagi setiap jemaat Tuhan, baik mereka yang bekerja di toko, di ladang, dimanapun, berkat Tuhan dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya.